Nah, halo guys, di video kali ini saya mau coba buatin tutorial bagaimana cara mining di NiceHash Quick Miner ya. Nah, ini sebenarnya sih dikhususkan buat teman-teman yang mining menggunakan VGA seri Nvidia. Jadi sebenarnya di NiceHash itu ada sudah menyediakan aplikasi miner yang memang ditujukan untuk pengguna VGA Nvidia ya, biar di situ performanya itu jauh lebih baik. Nah, kalau misalkan mining di NiceHash Miner ini yang seperti yang biasa kita pakai, apakah nggak bisa? Bisa, sebenarnya sih tetap bisa ya. Ini dia jauh lebih lengkap. Artinya kita juga bisa menggunakan AMD di sini, kemudian Intel juga bisa kita pakai di sini. Artinya dia untuk umum. Nah, tapi untuk ke spesifiknya itu lebih ke sini ya, NiceHash Quick Miner khusus pengguna Nvidia. Kalau AMD dia nggak bisa guys, karena dia khusus Nvidia. Nah, langkahnya di sini saya akan langsung aja. Teman-teman silahkan download dulu nih di bagian di atas ini. Ini kan sudah ada keterangannya recommend for Nvidia. Nah, kalau sudah kalian download, kalian silahkan install. Kemudian ikuti langkah-langkahnya. Di situ nanti ada kotak dialog yang mana nanti di situ kita diminta untuk memasukkan ini ya, mining address kita yang di NiceHash ini di sini. Ini alamat wallet kita yang di NiceHash ya. Kalian masukkan ke nanti timbul sebelum ini nanti akan ada timbul kotak untuk minta ini alamat walletnya. Nah, kalau sudah kalian akan dihadapkan seperti ini. Nanti kalian ketemu dialog kotak dialog seperti ini ya. Ini ikutin aja settingannya seperti ini. Nah, ini boleh kamu rubah. Ini nama worker name-nya. Nah, ini auto start ini dia gunanya jika komputer kalian mati terus dia menyala lagi, aplikasinya ini akan otomatis menyala dengan sendirinya tanpa kita jalankan ya. Ini saya sudah coba kurang lebih sekitar 2 hari. Ini nggak perlu diganggu. Kalau mau diikutin seperti ini juga nggak masalah. Ini ketika terlalu banyak crash atau error pada saat miner di minernya ya, dia akan nanti auto restart, akan mengulang lagi. Jadi nggak perlu kita yang harus lakukan secara manual. Nah, ini tips dan triknya kalian bisa tinggal baca nanti. Nah, ini yang lainnya nggak perlu. Nah, ini untuk kalau kalian mau masuk ke OC-nya. Nah, jadi kalau kita mining, ini kan saya lagi sedang mining nih, mining menggunakan NiceHash Quick Miner ya. Di sini kita tidak perlu lagi yang namanya MSI Afterburner. Nanti kita akan langsung OC aja di sini. Nah, ini langkah-langkahnya yang perlu kalian perhatikan. Ini kalian coba jalankan dulu ya, seperti ini jalankan. Nah, kalau sekiranya nanti dirasa speednya itu cukup, speed, powernya dan suhunya juga cukup, itu ya teman-teman nggak perlu masuk ke settingan overclocknya. Kalau overclocknya itu ada di sini ya, ini OC tone. Nah, teman-teman nggak perlu masuk ke sini, nggak perlu dia ini ya, nggak perlu di setting. Tapi kalau sekiranya perlu, kalau masih speednya belum maksimal atau powernya ketinggian atau suhunya masih tinggi, teman-teman silahkan edit di sini nantinya. Nanti saya jelasin ya. Nah, langkah sebelum masuk ke sini, ini teman-teman sudah ini ya, ini saya close dulu ya biar jangan bingung. Nah, ini anggap sebagai minernya udah jalan. Nah, kalau misalkan ini kalian anggap udah cukup, karena kan kalau kita main di NiceHash Quick Miner ini, dia sebenarnya akan overclock secara otomatis, guys. Jadi sebenarnya kita nggak perlu lagi untuk melakukan overclock. Cuman ada yang masih perlu kita overclock. Seperti saya ya, ini kan 3060. Kalau misalkan tanpa saya setting di overclocknya itu, yang ini aja nih yang sesuai, yang 1660 di PS1, sedangkan ini dia tetap di sekitar 32 hash rate-nya. Nah, ini jangan ditanya ya kenapa speed 3060 saya cuma sampai di 41 dan tidak tembus di 48. Padahal ini settingannya sebenarnya bisa naik ke 49 ya. Nah, karena ini memang saya pakai sambil ngerekord. Ingat, kalau dipakai sambil kerja, VGA utamanya itu pasti dia akan terjadi penurunan hash rate. Jadi jangan ditanya lagi ya. Nah,
kalau udah jalan, nah teman-teman lihat ping, ini pingnya. Kalau misalkan di atas 200 atau tinggi ya pingnya 400 atau 500. Nah, teman-teman silakan ubah server locationnya sama seperti di Nessus Miner ini. Kalau di Nessus Miner kan kita ngerubahnya di sini ya, di pengaturan ya. Sebentar, kita tunggu loading dulu. Oke, ini mungkin sepertinya bentrok ya. Tapi biarin aja dulu, saya close. Nah, kita masuk ke sini, guys. Kita untuk ngubah setting ininya, server locationnya itu ada di sini guys. Di setting, kemudian di edit config file. Nah, teman-teman tinggal ubah di sini aja. Ini kan kalau default pertama kali install itu defaultnya itu -1 guys. Nah, kita bisa ubah mulai dari 0 sampai 3. Nah, kalau mau lihat itu bentar ya. Ini kalau 3, sebentar ya. Saya coba cek. Nah, teman-teman lihat di sini konfigurnya. Nah, kalau 0 itu Eropa atau Belgium, kemudian kalau 1 itu USA, California, Eropa, 2 ini Finlandia, USA, 3 ini ya, Virginia. Nah, kalian tes dulu, ubah dulu misalkan dari 0. Kalau pingnya kalian cari yang paling rendah pingnya. Kalau di saya di sini server lokasinya itu ada di 1 USA California, itu paling rendah di bawah 200 ms ya, millisecond. Ya, millisecond ya, ms. Nah, kalau selebihnya itu biasanya di atas 300 sampai 400-an ms ya. Ini paling kecil. Nah, nanti teman-teman cari dulu, misalkan dirubah dulu kemudian save, nanti dia akan otomatis guys. Ini contoh ya, ini saya contohkan 2, saya save. Nanti dia akan otomatis nanti di sini. Nah, ini dia akan disconnect, kemudian connect ulang dan pingnya akan kelihatan. Kita tunggu pingnya. Nah, kalau misalkan nanti seperti saya, nah ini kan udah nggak ada lagi nih untuk ngubah wallet. Nah, kalian juga bisa ngubah wallet kalian tuh di sini guys. Ini wallet Nessus kalian ya. Kalian bisa masukkan di sini juga bisa. Nah, ini untuk ngubah worker name juga bisa di sini. Nah, ini unique ID ini saya kurang tahu nih apa. Nah, ini kan ini udah kelihatan nih 489 ini tinggi ya. Jadi kalau di saya sih di 1 guys. Mungkin teman-teman silahkan dicari dulu. Kemudian kalau sudah di save, ini disconnect, dia akan connect ulang. Tapi kalau sekiranya di defaultnya itu udah bagus, speednya ternyata lebih rendah, ya udah kalian bisa pakai yang di bawaan defaultnya aja. Nah, sekarang kita masuk ke OC ya, sistem OC. Kalau kalian mau overclocknya itu melalui ini guys, ini ya, klik kanan, OC Tune. Kalau sini dia bahasanya namanya itu OC Tune. Oke, ini mungkin kalian agak bingung ya. Saya juga kemarin sempat bingung, tapi setelah saya belajar, cari informasi, dan ternyata di sini jauh lebih gampang. Kita di sini cuman yang kita bisa pakai ini antara satu ini atau yang sebelah sini, salah satu aja. Nggak perlu semuanya ya, salah satu aja. Dan ini untuk settingan fun. Nah, tapi kalau kalian sebelum masuk sini, kalian jangan lupa print screen dulu ya, print screen dulu atau dicatat. Mana ya, sebentar saya cek. Ini settingan yang kalian stabil kalian itu di ini ya, di MSI Afterburner-nya itu kalian print screen dulu, karena ini bakal dibutuhin untuk input di sini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pakainya di sini yang bagian area ini ya, nah berarti kalian yang harus memindahkan angka yang ada di sini itu dipindahkan ke sini. Misalkan core clock-nya nanti di sini dirubah min 302, kemudian di sini memori deltanya tinggal dirubah 502,
Kemudian ini power limitnya kalian tinggal samakan aja, nanti suhunya akan otomatis guys. Nah ini, tapi di sini saya masih ragu ya, apakah benar langkahnya seperti itu, apakah salah. Nanti buat teman-teman yang lebih tahu itu silahkan komen di bawah. Tapi kalau saya sekarang saat ini saya pakai yang sebelah sini guys, sebelah kanan ya. Nah sebelum itu teman-teman setting dulu nih kecepatan speed pannya. Ini kalau misalkan ketika baru pertama kali ini akan default atau auto ya di sini, sedangkan di sini dia akan tertulis 100%. Nah kalau saya sih makanya fixed speed ya, jadi speednya itu rata. Dan di sini saya buat 70 speednya, speed pannya. Dan di sini setelah itu teman-teman nanti tinggal klik aja single. Udah cuma gitu aja. Kalau mau semua, misalkan kalian lebih ada satu nih, kalau semua VGA kalian mau di set ke 70, ya tinggal aja nih tekan klik Alt. Dan ini apply fan successful for device 1 dan 2. Berarti GPU 1 dan 2-nya dia sama. Ini kalau mau lihat ya, mau lihat yang settingan VGA lain sama ya. Nah, di sini untuk sini saya contohkan di 3060. Untuk core clock limit, kalau kita lihat, kalau saya kan mainnya di sini nih sebelah kanan ya, di alternative method for overclocking. Nah di sini saya berarti kita nginput data yang ini guys. Nah yang paling atas ya. Nah untuk memory clock atau absolutnya itu, ini kalian masukkan aja 6298. 6298. Kalau di sini saya pakai di, oh ini bukan, ini yang 1660 super guys. Saya cari dulu ntar ya. Nah ini yang 3060 nya. Ini di 8600 mAh. Di sini teman-teman tinggal masukkan aja. Kemudian core clock limit. Nah di sini kan kalau di Afterburner saya dapatnya itu di, dia jalan core clocknya itu jalan di ini ya, di 1417 untuk GPU nya ini. Itu min 300. Nah ternyata setelah saya pasang sini, speednya itu nggak mau naik guys. Speednya nggak mau naik, otomatis ya saya nggak bisa ngikutin ini, cuman memorinya yang saya ikutin. Nah ini masih bisa dimainkan, jadinya saya di up di 15.500. Nah kalau sudah seperti biasa, karena ini berbeda ini ya, berbeda VGA, jadi kalian pilih single aja atau selected. Selected ini gunanya untuk apa saya kurang tahu ya, saya kurang tahu juga untuk gunanya. Nah ini misalnya nggak ada ini, tapi bagusnya ya udah kalian klik aja dulu selected, kemudian single. Nah di sini dia berubah, nanti ada keterangan di sini ya. Nah sebelum kalian untuk main ngedit ini ya, nyeting di OC tune-nya ini, auto overclock di sini, pastikan posisi ini apa, Afterburner kalian itu kalian off-kan dulu. Lebih bagusnya lagi sebelum kalian close itu kalian reset dulu guys, kembalikan ke settingan defaultnya. Core clock itu wajib di nol, semuanya dinolkan semua. Memory clock dan core clocknya itu dinolkan, biar dia nanti teman-teman bisa setting sini. Tapi kalau enggak, itu dia nggak akan bisa, di sini akan error. Dia nggak akan bisa di save ya. Itu yang kejadian kemarin, saya juga sempat bingung sih sebenarnya, tapi setelah saya pahami ternyata ya di settingan ini ya, di Afterburner-nya itu harus dinolkan, di defaultkan, kebalik, di reset aja, dibalik ke settingan semula ya. Nah kalau sudah kemudian teman-teman tinggal lanjut aja. Nah ini di sini saya menggunakan 1660 super, sama sih sebenarnya, di sini tinggal dirubah guys. Nah kalau di 1660 super, nah ini teman-teman lihat ya. Ini kalau saya mainin menggunakan Nesses Miner, core clock-nya ini sudah mentok kiri, padahal sebenarnya kemarin udah masih mentok kiri, tapi ini nggak bisa turun guys di GPU core di GPU-nya ini ya. Ini nggak bisa turun, dia cuma mentok tetap di 13 kalau nggak salah, dan suhunya itu bisa mencapai 60-an. Kemudian wattnya itu di kisar 90 sampai 91, itu tinggi. Kalau untuk kelasnya 1660 super, itu 1660 super kan biasanya di 85an paling tinggi. Nah sekarang udah sampai
untuk speednya, untuk ini ya, powernya itu sekarang ada di 75. Mungkin teman-teman silahkan cek di video saya sebelumnya yang mungkin di situ ada, mungkin yang video kemarin ya, kemarin atau yang 2 hari yang lalu itu kan saya udah pakai 1660, itu powernya itu di 88 sampai 91. Teman-teman silahkan cek aja. Nah di sini sekarang udah 75 guys, ini nggak bisa lagi diturunin, dia mentok ke sini. Nah di sini juga kalau yang di 1660 ini kan kebalik ya. Kalau yang 3060 itu yang core clocknya itu yang nggak sesuai dengan ini. Oh bukan kebalik sih, sama-sama. Kita di sininya yang berbeda nanti dari yang di apa ya, afterburner ya. Nah kalau memorinya sih sama. Nah kalau ini dia lebih di 15, kalau 3060 itu ada di 15 1500, kalau yang di sininya di MSI itu di 1400. Kemudian kalau yang 1660 supernya, nah kalau di sini ini pada sudah rata kiri loh guys, ini pada rata kiri ya. Ini pada kemarin itu udah saya ratakan kiri, cuman tetap dia di 13. Jadi suhunya itu ya di 60 jadi ya dapatnya. Bukan suhu sebenarnya yang jadi perhatian saya, tapi powernya guys. Powernya itu di 90 watt ya, itu lumayan gede. Nah sekarang itu saya dibuat di sini guys. Kalau di sini core clock limitnya itu saya buat di 945. Nah di sini ini untuk core clock ini setiap ini ya, setiap VGA itu beda-beda, settingannya itu juga beda-beda. Teman-teman silahkan cek dulu nanti di sininya. Sebelum pindah sini ini jangan lupa di print screen atau catat. Nanti kalau sudah kalian reset, tinggal ini ya, tinggal dikembalikan ke settingan defaultnya. Nah nanti baru kalian masuk ke sini. Nah kalau sudah nanti di save, semuanya di save. Dan yang pasti nanti afterburnernya nggak akan kepakai guys. Kalian close aja. Sepertinya sih nggak kepakai. Kalau kalian utak-atik lagi di sini, kalau setting lagi sini, dia otomatis di sini akan berubah. Ya, jadi nggak perlu lagi kalian pakai. Nah kalau misalkan kalau sudah di restart, kira-kira perlu nyeting ini lagi nggak? Nggak perlu guys, nggak perlu. Selama kalian udah ini ya, udah simpan save, dia nggak perlu lagi. Tapi kalau sekiranya ternyata dia berubah, ya udah kalian cek aja, nggak masalah. Dan ini sudah sekitar ya 2 hari sih guys saya nyoba main ini, dan ternyata lebih ringan sih, lebih untuk crashnya itu kalau misalkan rejectnya itu ya, atau crash ya, kalau misalkan tidak sambil dipakai itu bisa dibilang hampir nggak ada, jauh lebih kecil ketimbang kalau pakai ini. Dan wattnya pun juga bisa dikecilin lagi jatuhnya. Nah ini teman-teman lihat ya, ketika speednya turun, wattnya pun juga akan turun. Nah ini kalau naik lagi ke 48, dia akan naik ke 120 watt kalau untuk ke 3060 nya. Nah disinilah kelebihan dari NiceHash Quick Miner ya. Kalau teman-teman memang VGA nya itu yang kalian pakai semuanya adalah Nvidia. Nah mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada masih pertanyaan silahkan komen di bawah. Thank you dan bye bye.